Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Anak-anakku kelas 9 MTS Nahdlatul Muslimin yang saya cintai, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih dalam perlindungannya. Dan salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan ke pangkuan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat beliau besok di yaumul qiyamah. Anak-anakku yang saya sayangi, kita akan meneruskan pembelajaran jarak jauh, yaitu pada pelajaran Quran Hadis sesi yang kedua semester genap ini, yaitu masih dalam bahasan tentang mencari ilmu atau menuntut ilmu. Yang pada pokok bahasan yang kemarin adalah menuntut ilmu menurut atau sesuai dengan Quran surat Abasa, akan tetapi sekarang adalah menuntut ilmu yang dasarnya diambil dari surat Quran surat Al-Mujadalah. Surat Al-Mujadalah. Baik, mari perhatikan dengan sungguh-sungguh karena sampai saat ini pun LKS belum diterimakan kepada anak-anak karena kita melihat keadaan saat ini. Kami harap untuk bisa maklum dan tidak mengurangi semangat anak-anak dalam belajar menuntut ilmu agama. Bismillahirrahmanirrahim. Menuntut ilmu menurut Quran surat Al-Mujadalah yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuyu fanshuyu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi untuk ayat ini ditujukan orang-orang yang beriman. Artinya ciri khas daripada ayat yang diturunkan di kota Madinah. Karena di kota Madinah orang-orang yang disuruhkan kebanyakan dari orang-orang yang beriman. Ya, alladzina amanu ini khusus kepada orang-orang yang beriman, tidak wahai orang-orang secara umum, tidak. Idza qila lakum tafassahu fil majalis, apabila dikatakan kepadamu berlapanglah dalam majelis, fafsahu, maka lapangkanlah, yafsahillahu lakum, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Ya. Wa idza qila anshuju, dan apabila dikatakan berdirilah kamu, fanshuju, maka berdirilah, yarfa'illahu alladzina amanu minkum, maka niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu. Orang-orang yang beriman di antara kamu pasti akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya daripada melapangkan majelis, berdirilah, itu yang dimaksud adalah menyempatkan
menyempatkan diri, melonggarkan diri, menyempatkan waktu, melonggarkan waktu ya untuk beribadah atau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan mencari alasan untuk kesibukan lain, kesibukan yang tidak ada unsur beriman kepada Allah. Kita sebagai hamba Allah diharapkan untuk bisa menyempatkan waktu, melonggarkan waktu, melapangkan waktu. Karena ini adalah perintah, lapangkanlah dalam majelis. Longgarno ojo kesusu, mencari ilmu ojo tergesa-gesa. Dan juga beriman. Yang namanya iman itu percaya kepada Allah, yang aplikasinya iman adalah melaksanakan atau menjalankan semua perintah-perintah Allah dengan perbuatan yang baik. Maka Allah berjanji akan meninggikan derajatnya. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Jadi orang-orang yang beriman di antara kamu pasti akan ditinggikan Allah derajatnya. Walladzina utul ilma darajat, inilah yang berhubungan dengan bab yang kita bahas, yaitu tentang menuntut ilmu menurut surat Al-Mujadalah. Orang-orang yang menuntut ilmu, utul ilma ini mendatangi ilmu, menuntut ilmu. Jadi anak-anak walaupun sekarang itu di rumah masing-masing, janganlah berhenti dalam menuntut ilmu. Mengikuti PJJ, pembelajaran jarak jauh dari rumah, ini kategori termasuk bagian daripada menuntut ilmu. Jangan mempunyai pemahaman, alah sekarang sekolahnya orang masuk tapi dari rumah masing-masing. Berarti menuntut ilmu itu kudu makan ning sekolah. Tidak, salah itu. Menuntut ilmu itu dari mana saja bisa, dengan keadaan apapun bisa. Sebagaimana saat ini kalian semuanya dikasih materi dari semua para dewan guru, kemudian kalian betul-betul bisa menyimak pembelajaran tersebut, menyerap apa yang disampaikan, yang akhirnya bisa paham dengan apa yang telah materi yang disampaikan, itu termasuk kalian adalah sedang menuntut ilmu. Di samping kewajiban kita, memang yang diwajibkan adalah menuntut ilmu. Gak dapat apa-apa Pak, tetap bodoh, materinya terbatas. Untuk tentang pandai, pinter, alim itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kewajiban yang diwajibkan Allah terhadap kita sebagai hamba Allah adalah menuntut ilmu. Ya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wajib kepada kita sebagai orang-orang muslim. Di samping kewajiban, Allah sangat bijaksana. Kita diwajibkan, setelah kita melaksanakan kewajiban, gugur kewajiban, mendapat pahala banyak, kemudian Allah akan meninggikan derajatnya. Ya, akan meninggikan derajatnya. Karena dengan ilmu inilah semua akan bisa kita genggam, semua akan bisa kita dapat. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Artinya semua urusan, baik urusan itu berhubungan dengan duniawiyah maupun urusan itu berhubungan dengan ukhrawiyah, dunia, kalau ingin kita genggam pakailah ilmu. Akhirat, kalau kita ingin kita genggam, kita berhasil pakai ilmu. Kemudian kalau kita ingin kedua-duanya baik dunia maupun akhirat kita bisa menggenggam dan mendapatkan apa yang kita inginkan, yaitu mendapat kenikmatan dunia akhirat, tidak lain tidak bukan fa'alaihi bil, ini wajib, dan itu adalah hanya dengan ilmu. Inilah yang dikatakan untuk Allah meninggikan derajat kepada orang-orang pencari ilmu.
Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi jangan pura-pura semangat tapi niatnya tidak baik. Marilah dalam mencari ilmu ini sungguh-sungguh, betul-betul didasari karena kita melaksanakan, menjalankan kewajiban yang diwajibkan Allah kepada kita. Tentang nanti kita dapat ilmu yang banyak, itu kita pasrahkan kepada Allah. Yang penting jalur-jalur mendapatkan ilmu kita lalui. Contoh, kita harus menghormati bapak ibu guru, menghormati orang tua, ya, aktif dalam mengikuti pembelajaran, ikhlas dalam mencari ilmu. Allah sendirilah nanti yang akan mengangkat derajat kalian baik di dunia maupun di akhirat. Sedikit saja karena kita selalu setiap hari akan mendapatkan materi yang sebenarnya anak-anak harus perhatikan, ya. Maka dari itu untuk materi Quran Hadis kesempatan yang kedua ini saya cukupkan sekian, namun sebelum saya tutup ini nanti bisa dikerjakan sebagai koreksi atau sebagai respon Anda anak-anak untuk bukti bahwa mengikuti pembelajaran jarak jauh. Akan saya bacakan soalnya. Satu, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi. Orang-orang yang diperintahkan untuk berlapang-lapang dalam majelis menurut ayat tersebut adalah A. Semua manusia, B. Orang-orang kafir, C. Orang-orang yang beribadah, D. Orang-orang yang beriman. Soal yang kedua, lafaz yang bermakna Allah akan meninggikan adalah A. Tafassahu, B. Yafsahillahu, C. Yarfa'illahu, D. Wallahu bima ta'malun. Dua soal ini silakan dikerjakan dengan betul-betul melalui link yang ada di bawah YouTube kalian. Itu sebagai respon Anda mengikuti pembelajaran jarak jauh pada mapel Quran Hadis. Sekian untuk pertemuan Quran Hadis pada sesi kedua ini. Semoga walaupun sedikit anak-anak bisa ikhlas dalam menerima pembelajaran ini, yang akhirnya akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.